Hutan lindung yang banyak menyimpan misteri hanya di Watulawang, Bumi Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rekan-rekan, sahabat-sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, pada saat ini Kang Wajlam berada di hutan lindung, tepatnya di Watulawang. Jelas Watulawang sini sudah sangat menjadi sejarah lah, bahasanya seperti itu. Karena apa? Di Watulawang ini sejarahnya itu jelas panjang gitu. Karena di sini dengan adanya Watulawang, terus di bawahnya mengalir air yang sangat deras gitu, sangat bersih sekali. Dan tentunya pada zaman Belanda gitu, di sini dibangun sebuah kolam gitu besar untuk mengaliri Kodya Tegal yang sekarang gitu. Pada waktu itu untuk mengairi di sini hutan lindung yang memang ada di tengah-tengah kota gitu, di tengah-tengah kota Bumi Jawa. Dan tentunya di Watulawang ini, sejarah Watulawang itu ada. Nanti saya coba sedikit ngobrol-ngobrol sama beliau, Bapak Kiai Haji Muhroni, yang memang beliau adalah warga masyarakat yang memang berdampingan dengan Watulawang. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Haji? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong masalah Watulawang, ini kalau kita lihat sejarahnya Watulawang sendiri, Watulawang namanya Watulawang berarti watu kayak pintu gitu. Itu emang ada sejarahnya gitu Pak Haji? Ya, kemudian dari cerita ke cerita memang ada gitu. Iya. Memang aja namanya Watulawang itu namanya Watulawang. Watunya besar ya, di atas seperti ya. Seperti lawang gitu ya, iya, ya. Kalau dengar-dengar dulu itu pernah dengar, bahkan saya mendengar tidak cerita dari orang-orang tua itu, kalau pas tengahnya gitu, setengah harian jam 12 siang itu bunyi greot gitu Pak Haji. Iya, seperti karena apa? Dulu itu Pak Haji pernah dengar Pak Haji gitu? Ya begini, dulu sebelum zaman ramai sekarang ini, itu kalau memang waktu saya kecil, Betul. kecil itu cari-cari suket atau kayu, duduk di atas itu suaranya antara pasar dengan itu terdengar gitu. Karena apa? Memang zaman itu belum ada suara-suara motor, mobil, radio dan sebagainya. Jadi orang aja cerita. Jadi kedengaran gitu ya. Suara-suara kecil seperti greot itu ya jelas gitu ya, sambil jalan Pak Haji. Iya. Ngomong-ngomong, kalau di sini kan kayunya ini, kayu besar-besar itu masih ada. Itu di sini umur dengan Pak Haji itu, Pak Haji kecil itu emang sudah ada bagaimana Pak Haji? Waktu saya kecil aja sudah gede-gede waktu itu. Waktu itu ya. Iya, sekarang kalau mau dihitung, sekarang saya saja sudah 70 tahun umurnya. 70 tahun ya. Berarti kayu ini ratusan tahun begitu Pak Haji? Ya, ratusan tahun. Iya. Menurut cerita itu, ini terkenal jalan itu pembangunan jalan itu tahun 1924. Jalan dibukanya jalan itu. Jalan provinsi itu di depan iya, itu. Di depan itu gitu. jalan Pembikinan jalan gitu ya. 1924. Itu baru mulai rolak begitu ya. Gitu. Iya. Jadi waktu itu kemungkinan zaman berarti sudah landa begitu Haji? Sudah landa ke sana, yang merdeka saja belum. Belum ya berarti. Nah, kalau kita lihat Pak Haji, di sini kan areanya kira-kira hutan lindung ini berapa hektar itu Watulawang ini Pak Haji? Saya sendiri kurang jelas itu ya, karena itu menurut areanya. Ya, lebar ini hampir satu dukuh gitu. Iya. Di sini sangat ini ya Haji. Kalau malam kemudian bahasanya kemudian mencekam gitu gak Haji?
Nah, kalau kita lihat di sini masih ada emang pohon-pohon yang memang ditanam waktu zaman sebelum Belanda masuk ke bumi Jawa kemudian Pak Haji. Ya ini kalau yang ini dengan ini ya sudah 45 ini. Kalau yang besar-besar itu ya sebelum Belanda. Sebelum Belanda masuk ke sini gitu ya. Kalau yang itu ini kecil yang sekarang ini kan ini udah saja gede, sudah ya. iya, Ini aja umurnya sudah lebih dari 70-an ini. 70 ya. Iya. Iya. Saya sendiri itu waktu kecil lihat ini sudah ada gitu loh. Betul. Nah, kalau kita lihat di sini apa emang di sini kadang-kadang apa buat wisata, buat orang-orang jalan-jalan gitu. Pernah terjadi begitu kayaknya Pak Haji? Buat dulu kan buat perkemahan apa gitu. Iya, apa iya. pernah begitu? Ya paling orang kalau mamanya ya untuk anak-anak daripada sekolah itu. Oh, itu pernah gitu ya di sini buat ini. Tapi sekarang kayaknya udah nggak pernah gitu. Iya, karena apa? Ini kan dari pemerintah Kabupaten Kodia Iya. itu menutup realisasi karena barangkali perusakan. Oh, merusak nih malahan gitu. Iya. Bahasa ngomong lebih hati-hati ya kemungkinan gitu. Karena menjaga air, debit air juga supaya bisa lancar gitu ya Pak Haji. Ya, ngomong-ngomong pindah malih Pak Haji. Dan ini kalau lihat Watu Lawang dengan Tuk Jimat itu berarti ada hubungannya begitu Pak Haji? Ya, ada. Menurut ya itu kan cerita rakyat ya artinya legenda tapi legenda nyata itu. Iya. Jadi menurut cerita itu legenda nyata. Istilahnya itu hubungannya dengan yang namanya sawah itu. Sawahnya itu di daerah Sokasari. Itu tapi wilayahnya wilayah Bumi Jawa. Itu yang namanya itu situ juga hutan satu petak rata yang namanya dicipta oleh orang itu. Gitu. Iya, cerita dari cerita ke cerita itu. Jadi kan kalau memang Cerita tapi berarti sejarah itu ya. Sejarah, Ada iya. buktinya sih Ada Pak Haji. buktinya. Iya, betul. Tapi Jadi kalau saya tidak sekedar mendengar- dongeng bukan Enggak. ya. Iya, iya. kalau saya ini kan hanya sekedar mendengar dari dengar ke dengar. Dari orang tua Iya, gitu ya, dari sepuh ya. Ngomong-ngomong gitu saja Pak Haji, matur suwun penjelasannya Mas Haji. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang berbahagia, pada hari ini di Watu Lawang ini memang tempatnya sangat asri dan tentunya sangat alami sekali. Karena di sini masih banyak sekali kicauan burung juga ada gitu, dan tentunya di sini masih banyak pohon-pohonan yang memang sangat besar-besar gitu. Dan tentunya kalau kita kembali cerita masalah Watu Lawang. Watu Lawang itu namanya watu itu berarti batu, lawang itu pintu. Berarti di atas itu memang ada sebuah pintu tapi dari batu gitu. Di atas itu. Menurut konon cerita emang kalau setiap jam 12 siang itu bunyi gret gitu. Kemudian jenengan juga kemudian yang untuk khususnya orang Bumi Jawa mendengar cerita itulah itu. Tapi kalau menurut Kang Wajlam ya itu kemungkinan bisa juga terjadi karena pada zaman dulu itu emang di atas sana di Watu Lawang itu emang tidak pernah kejamah sama orang, dan tentunya di situ juga kemudian banyak hewan-hewan liar, contohnya seperti ular, dan kemungkinan di sini juga ada hewan-hewan yang lain yang kemungkinan membahayakan gitu. Jadi intinya supaya kepada masyarakat jangan sampai menebang pohon atau menjamah ke atas, merusak begitu hutan lindung ini gitu. Dan jelas untuk menjaga hutan lindung ini biar hutan lindung ini asri dan alami, dan tentunya bisa untuk berkelanjutan anak putu warga masyarakat Bumi Jawa supaya melihat bahwa di sini ada hutan lindung yang hubungannya langsung dengan Tuk Jimat yang di bawah itu. Dan tentunya hutan lindung ini bukan milik Kabupaten Tegal, tapi ini sekarang udah milik Kodia Tegal, milik pemerintahan Kodia Tegal. Dan tentunya di sini banyak pembangunan yang mulai dibangun, dan tentunya kalau kita lihat ke bawah sini, ini ada di sini tangga tundagan-tundagan itu. Ini trap ini kalau Kang Wajlam hitung nyampe ke bawah sana, nyampe ke Tuk Jimat itu, di sana nyampe sekitar 200 tundagan, dan kemungkinan nambah ke sananya agak layak rata dan nyampe ke Tuk Jimat.
Dan sekarang di Tuk Jimat itu udah sangat santai gitu, bisa buat duduk-duduk dan tentunya menikmati alam kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memang harus dinikmati dan tentunya harus disyukuri. Saya kira itu dulu dari Kang Wajilam. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan monggo barangkali mau jalan-jalan ke Watu Lawang, jelas niatkan saja niat yang ikhlas ridho gitu, tidak ada niat lain, dan tentunya panjenengan di sini tidak dimintai bayaran, di sini gratis gitu untuk menikmati keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.